Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi mata kuliah termodinamika untuk pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang kesetimbangan uap cair. Dan di sini saya akan membahas tentang penggunaan key value untuk menghitung kesetimbangan uap cair, kemudian ada juga perhitungan dengan menggunakan flash calculation. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan perhitungan kesetimbangan uap cair berdasarkan korelasi key value dan konsep flash calculation. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penggunaan key value ini dalam perhitungan kesetimbangan uap cair. Jadi di sini kita dikenalkan oleh suatu konstanta baru yang disebut sebagai KI. Nah, KI ini disebut juga sebagai key value, di mana key value ini nilainya adalah YI dibagi dengan XI. Nilai K ini juga bisa disebut sebagai konstanta kesetimbangan uap cair. Nah, kemudian di sini, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Y itu biasanya umumnya dalam materi kesetimbangan uap cair itu selalu menunjukkan fraksi uap, sementara untuk X itu adalah fraksi cairannya. Nah, jadi di sini apabila nilai KI ini besar, cukup besar, misalnya lebih dari 1, nah itu artinya komponen campurannya itu fasenya adalah fase uap atau sebagian besar fase uap. Itu dengan kata lain, lebih mudah untuk menguap. Sebaliknya juga kalau misalnya nilai KI-nya kurang dari 1 misalnya, berarti itu artinya dalam campuran itu lebih banyak atau lebih besar konsentrasinya di fase cairan dibandingkan fase uapnya. Nah, di sini kalau misalnya fase liquidnya itu lebih besar konsentrasinya dibandingkan fase uap, kita bisa sebut itu sebagai heavy constituent. Nah, penggunaan key value ini juga masih ada hubungannya dengan hukum Raoult. Jadi, di sini ada beberapa persamaan yang saya ambil dari buku Smith-Vaness. Pertama, persamaan untuk menghitung key value berdasarkan hukum Raoult itu adalah PI1 per P. Karena kan yang seperti kita ketahui bahwa tadi sebelumnya ini KI itu sama dengan YI per XI. Kemudian dari persamaan atau dari hukum Raoult itu kita dapatkan KI itu persamaan lainnya adalah PI1 per P. Kemudian berdasarkan dari persamaan modified Raoult's law, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, kita juga bisa dapatkan persamaan KI berdasarkan hukum Raoult yang dimodifikasi. Yaitu di sini ada activity coefficient-nya dikali dengan PI1 dibagi dengan P, tekanan total. Kemudian di sini berdasarkan persamaan 10.10, Y sama dengan KI dikali XI. Dari persamaan ini tadi, kan Y sama dengan KI dikali XI. Jadi di sini, karena yang namanya fraksi uap, fraksi cair, itu jumlahnya kan harus sama dengan 1. Karena itu, di sini sigma YI harus sama dengan 1. Karena tadi YI di sini adalah KI dikali XI, makanya ini sigma KI dikali XI sama dengan 1. Nah, persamaan 10-13 ini merupakan perhitungan bubble point. Jadi ketika ada suatu persoalan di mana diketahui komposisi atau fraksi mol fase cairnya, kita bisa gunakan persamaan ini sebagai perhitungan bubble point.
Kemudian untuk perhitungan dew point-nya, jadi ketika ada persoalan yang diketahui fraksi mol fase uapnya, kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan 10-14 berikut ini. Jadi di mana sigma dari YI per KI sama dengan 1. Itu untuk perhitungan dew point-nya. Nah, kemudian untuk senyawa-senyawa hidrokarbon ringan, itu nilai K-nya itu bisa ditentukan dari suatu nomograf seperti ini, atau ini disebut juga sebagai de Priester chart. Jadi di sini menggambarkan data pressure. Di sini ada data pressure, tekanan. Kemudian di sini ada temperatur, dan di sini ada beberapa senyawa hidrokarbon. Nah, jadi kalau misalnya senyawa hidrokarbon, kita sudah ketahui berapa tekanannya, berapa temperaturnya, dan senyawanya apa, kita bisa perkirakan nilai K tersebut dari grafik ini. Nah, di sini ada dua grafik karena yang pertama ini untuk range temperatur yang rendah, sementara yang di sebelah kanan ini untuk range temperatur yang tinggi. Jadi misalnya kita punya data berupa tekanan 50 PSIA sebelah sini. Saya coba gambarkan 50 PSIA dengan temperatur 20 Fahrenheit misalnya. Nah, dari sini selama kita tahu senyawa hidrokarbonnya, nanti misalnya senyawa hidrokarbonnya adalah metan, berarti kita baca di titik sini berapa nilai K-nya. Kurang lebih cara membacanya seperti itu. Untuk yang temperatur tinggi juga cara pembacaannya sama. Kemudian, selain menggunakan chart tersebut, senyawa-senyawa hidrokarbon itu bisa diketahui nilai K-nya dengan menggunakan parameter berikut ini. Jadi ini saya dapatkan data-data ini dari referensi yang lain. Jadi di sini ada beberapa persamaan, ada 3 persamaan untuk menghitung nilai K suatu hidrokarbon ringan. Jadi di sini misalnya metan, kita punya parameter A-nya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya. Dan di sini menunjukkan persamaan berapa yang digunakan untuk menghitung nilai K. Jadi misalnya di sini metan ada form 1. Berarti untuk menghitung nilai K pada metan, kita bisa gunakan persamaan satu yang ini, berikut ini. Kemudian perhatikan juga di sini P yang digunakan adalah satuannya PSIA dan T yang digunakan satuannya adalah Rankine. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk N-oktan, di sini persamaan yang digunakan adalah persamaan 3. Jadi kita harus gunakan persamaan 3 yang berikut ini. Kemudian langsung saya berikan contoh. Jadi contoh ini saya ambil dari buku Smith-Vaness. Di sini disebutkan bahwa terdapat suatu campuran yang terdiri dari 10% mol metan, 20% mol etan, dan 70% mol propan pada temperatur 50 derajat Fahrenheit. Kemudian ingin ditentukan berapa tekanan dew point-nya dan berapa tekanan bubble point-nya. Nah, di sini ini saya selesaikan menggunakan Excel. Kalau misalnya di buku Smith-Vaness ini diselesaikan menggunakan de Priester chart yang tadi. Namun kesulitan menggunakan chart tersebut untuk melakukan trialnya itu sedikit lebih sulit karena kita harus mencoba-coba banyak angka dan itu sulit. Berbeda dengan apabila kita gunakan data parameter yang ini. Karena dengan menggunakan data parameter yang ini, kita bisa lakukan trial dan bisa segera diselesaikan menggunakan solver pada Microsoft Excel. Nah, jadi di sini sekarang coba kita masuk ke Excel-nya.
Kita coba lihat Excel-nya. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah coba kerjakan menggunakan Excel. Dan ini tadi data-data parameternya sesuai dengan soalnya. Kan tadi di soal ada metan, etan, dan propan. Di sini nilai ABCD-nya sudah lengkap dan persamaan berapa yang digunakan saya tuliskan di sini. Nah, jadi langkah pertama adalah tadi kan pada soal diketahui bahwa temperaturnya 50 derajat Fahrenheit. Di sini saya tuliskan 50 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian karena persamaan ini temperaturnya harus dalam Rentgen, maka dari itu saya konversi dulu menjadi satuan Rentgen, di mana dari Fahrenheit itu ditambahkan dengan 459,67. Kemudian untuk langkah-langkahnya, tadi kan diminta untuk menentukan tekanan dew point dan tekanan bubble point. Nah, kemudian tadi diketahui juga komposisi fraksi molnya. Nah, yang perlu kalian ingat dan perhatikan, kalau misalnya diminta untuk menghitung tekanan dew point-nya, itu artinya campurannya itu berada dalam fase uap. Jadi, tadi data komposisi yang diketahui kita anggap sebagai Y1, karena kan YI maksud saya. Karena kan Y itu kan adalah fase uapnya kan. Jadi, harus diingat kalau untuk menghitung kondisi dew point itu pasti komposisinya dalam fase uap. Kalau untuk menghitung bubble point, komposisinya pasti dalam fase cair. Jadi untuk menghitung tekanan dew point, komposisinya ini kita jadikan sebagai fase uap, di mana tadi metannya 0,1, metannya 0,2, dan propannya 0,7. Kemudian, langkah keduanya, kita lakukan trial tekanan. Ini yang saya tandai kuning ini data yang di trial. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ini. Di sini saya tuliskan len KI dulu. Ini diperhatikan persamaannya. Jangan sampai salah di sini. Kemudian sama halnya juga untuk yang etana dan propana. Saya gunakan rumus ini dengan menggunakan nilai A, B, C, D yang di sini dan temperatur ini serta tekanan yang kita tebak. Jadi misalnya di sini pada awalnya saya belum mengetahui berapa sih besarnya tekanan dew point tersebut. Jadi pertama saya tebak misalnya 100 di sini. Ini setelah saya masukkan persamaannya, dapat hasilnya kan segini. Nah, kemudian dari len KI, kita harus jadikan itu sebagai KI. Jadikan eksponensial dari hasil di sini. Jadi eksponensial 3, eksponensial dari 1,28, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai KI-nya, kita bisa menghitung YI per KI. Di mana YI per KI ini merupakan nilai dari XI. Jadi, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa KI itu sama dengan YI per XI, berarti kita bisa menentukan nilai XI-nya dengan cara membagi YI dengan KI. Nah, di sini kan artinya kita sudah mendapatkan fraksi mol masing-masing komponennya dalam fase cair. Nah, kemudian kita mau mencari berapa sih tekanan dew point-nya itu yang betul berapa. Jadi di sini, seperti pada pertemuan minggu lalu, kita gunakan solver untuk menghitung total XI-nya di sini supaya sama dengan 1. Jadi di sini, karena tadi kita pertama menebak P-nya sama dengan 100 PSIA, tapi ternyata hasil sigma XI-nya itu belum sama dengan 1, maka kita gunakan solver.
Kemudian kita ingin set objektif yang mau kita atur itu yang mana. Itu kan. Kita klik yang ini. Menjadi nilainya sama dengan 1 dengan mengubah sel yang mana. Nah, kita kan pengen men-trial P, berarti kita mengubah sel D5. Kemudian kita solve. Dah. Diperoleh hasil total XI-nya sama dengan 1. Berarti ini sudah benar. Dan kita dapatkan nilai tekanan dew point-nya sama dengan 129 PSIA. Kemudian berikutnya kita ingin menghitung tekanan bubble point-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau yang diminta itu adalah kondisi bubble point-nya, artinya komposisi yang sudah diketahui itu ada dalam fase cairan. Karena kan kalau misalnya bubble point itu kan kondisi di mana suatu cairan mulai menguap. Jadi data komposisi yang sudah diketahui itu kita anggap sebagai fase cair. Jadi di sini data-data yang tadi 0,1, 0,2, dan 0,7 kita anggap sebagai XI untuk menghitung bubble point pressure-nya. Dan di sini temperaturnya tetap 50 derajat Fahrenheit. Saya ubah dulu jadi Rankine. Kemudian untuk langkah-langkahnya sama. Sekarang misalnya saya mau tebak nilai P awal. Di sini masih sama yang kita trial itu adalah P-nya. Jadi misalnya kita sekarang tebak 200 PSIA sebagai tebakan awal. Nah, di sini len K1, maksud saya len KI, ini dihitung dari persamaan yang ini ya. Ini, terus kemudian jangan lupa ini diperhatikan cara penyusun persamaannya, jangan sampai ada yang salah. Selanjutnya, sama caranya untuk yang etana dan juga propana. Nah, di sini yang berbeda untuk propana, kita gunakan persamaan 2. Jadi yang digunakan adalah persamaan yang kedua ini. Yang ini ya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai masing-masing len K-nya, kita harus tentukan dulu nilai K untuk masing-masing komponen ini. Jadi kita eksponensial dari len KI ini. Nah, kemudian di sini karena tadi yang diketahui adalah fraksi atau fase cairannya, jadi kita harus hitung berapa sih masing-masing fraksi uapnya, ya kan? Nah, di sini karena tadi persamaan dari korelasi key value itu K sama dengan YI per XI, jadi kita mau cari YI-nya sama dengan KI dikali XI. Jadi di sini kita bisa kalikan 10,76 dikali dengan 0,1. Begitu seterusnya untuk yang etana dan propana. Jadi di sini ini merupakan fraksi untuk fase uapnya untuk masing-masing komponen ini. Kemudian kita harus lakukan gunakan solver lagi supaya total fraksi Y di sini ini harus sama dengan 1. Sekarang kita gunakan solver lagi dari data, kemudian solver, kita ingin mengeset angka hasil yang ini menjadi nilainya sama dengan 1 dengan cara mengubah tekanan yang di sini. Lalu kita solve. Kenapa? Oh, maaf. Ini kepencet 2 kali dengan cara mengubah yang ini. Ya, sudah. Kita solve. Nah, bentar. Sekarang kita sudah peroleh ini total YI-nya. Jadi Y metana tambah Y etana tambah Y propana sama dengan 1. Ini sudah bisa kita anggap sebagai 1 ya nilainya. Jadi di sini kita dapatkan tekanan bubble point-nya sebesar 403,7 PSIA. Lebih seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke slide yang tadi. Kita kembali ke slide berapa tadi? Sebentar ya. Nah,
Kita kembali lagi ke slide yang ini. Jadi, tadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebih untuk penyelesaiannya seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang flash calculation. Jadi di sini perhitungan kesetimbangan uap cair itu juga bisa kita lakukan menggunakan flash calculation. Jadi maksudnya flash calculation di sini adalah misalnya suatu cairan yang memiliki tekanan sama dengan atau lebih besar dari tekanan bubble point-nya. Nah, ketika tekanan itu diturunkan, maka cairan tersebut akan mengalami penguapan. Jadi akan menguap sebagian sehingga menghasilkan suatu sistem dua fase yang terdiri dari uap dan cairan yang berada dalam kesetimbangan. Kemudian di sini beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan flash calculation. Misalnya ini sudah saya tandai dengan warna kuning. Jadi ini ada beberapa hal-hal pentingnya. Nih, misalnya diketahui suatu sistem yang mengandung 1 mol senyawa kimia dengan komposisi totalnya itu Zi. Kemudian di sini ada L itu jumlah mol cairannya dengan fraksinya Xi, seperti biasa untuk cairan fraksinya X ya. Kemudian ada V itu sebagai jumlah mol uapnya dengan fraksi molnya dilambangkan dengan Yi. Kemudian neraca masanya, persamaan untuk neraca masanya itu adalah L tambah V sama dengan 1. Jadi jumlah mol liquid dan mol vapornya sama dengan 1. Untuk fraksi mol totalnya ini sama dengan fraksi mol cair dikali jumlah cairannya ditambah dengan fraksi mol fase uap dikalikan dengan jumlah mol fase uapnya. Kemudian persamaan di atas dikombinasi, dua persamaan ini dikombinasi sehingga menghasilkan persamaan 10-15 dan kita kembali lagi ke persamaan key value yang tadi, hubungan antara X, Y, dan K, di mana XI itu sama dengan YI per KI, sehingga kita bisa dapatkan persamaan untuk menghitung YI dalam perhitungan flash calculation. Jadi untuk persamaan 10-16 ini juga penting dalam perhitungan flash calculation. Nah, kemudian karena yang namanya fraksi itu totalnya harus sama dengan 1, berarti di sini sigma YI sama dengan 1. Oleh karena itu, ZI kali KI dibagi dengan 1 plus V kali KI min 1 ini harus sama dengan 1. Jadi total dari nilai ini, penjumlahannya harus sama dengan 1. Nah, untuk flash calculation ini, biasanya tahap pertama yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan flash calculation ini, kita harus mencari atau menentukan nilai V sehingga bisa menghasilkan total fraksi masing-masing komponen ini sama dengan 1. Jadi persamaan 10-17 ini penting. Dan biasanya di flash calculation ini yang kita lakukan trial itu adalah V-nya. Jadi nanti V-nya dilakukan trial, kemudian digunakan untuk menghitung dengan menggunakan persamaan 10-17 ini, kemudian nanti dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh, ini contohnya masih saya ambil dari buku Smith-Vaness, example 10.5. Jadi di sini ada suatu sistem, di mana sistemnya itu terdiri dari aseton, asetonitril, dan nitrometan pada 80 derajat Celcius dan 110 kPa, mempunyai komposisi overall-nya Z1 0,45,
Z2 0,35 dan Z3 0,2. Di sini diketahui bahwa hukum Raoult itu berlaku untuk sistem ini, kemudian ingin ditentukan berapa besar L-nya, V-nya, Xi, dan Y-nya. Kemudian di sini juga udah diketahui tekanan uapnya untuk masing-masing senyawa murninya pada 80 derajat Celcius. P1 sat ini, P2 sat, dan P3 sat semua sudah diketahui. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah karena flash calculation itu bisa digunakan apabila sistem itu berada dalam keseimbangan uap cair. Jadi maksudnya di sini adalah campuran beberapa senyawa itu harus berada dalam 2 fase. Jadi kita di sini harus pastikan dulu apakah sistem ini pada tekanan 80 derajat Celcius dan 110 kPa ini, apakah ini fasenya ada dalam fase uap semuakah, atau fase cair semua, atau campuran antara fase uap dan cair. Nah, di sini yang kita harapkan adalah fasenya campuran uap dan cair, karena kita ingin selesaikan persoalan ini menggunakan flash calculation. Jadi pertama, kita harus cek dulu fasenya apa itu dengan cara menghitung tekanan bubble point dan tekanan dew point. Jadi untuk menghitung tekanan bubble point, kita bisa gunakan persamaan ini. Persamaan ini tuh sudah pernah saya sampaikan juga di pertemuan minggu lalu. Jadi nanti coba dilihat lagi. Dan di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk melakukan perhitungan bubble point, kita harus menjadikan data komposisi ini sebagai fase cair. Ya, jadi di sini data 0,45, 0,35, dan 0,2 ini sebagai Xi karena kita ingin menghitung tekanan dalam kondisi bubble point. Jadi di sini X1 P1 sat ditambah X2 P2 sat tambah S3 P3 sat. Ini angka sudah diketahui semua 0,45. Kemudian P1 satnya dari sini, P2 satnya ini, X2-nya 0,35 dan seterusnya. Diperoleh hasilnya 132,4 kPa. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan untuk tekanan dew point-nya. Nah, kalau untuk menghitung tekanan dew point, berarti komposisi di sini harus kita anggap sebagai fase uap. Jadi di sini nanti sebagai Y1, Y2, dan di sini Y3. Nah, untuk menghitung tekanan dew point, ini persamaannya juga udah pernah saya sampaikan di pertemuan yang minggu lalu. Di sini persamaannya 1 per Y1 per P1 sat tambah Y2 per P2 sat tambah Y3 per P3 sat. Di sini Y-nya kita masukkan. Y1-nya 0,45, Y2-nya 0,35, Y3-nya 0,2. Dan P1 sat, P2 sat, dan P3 sat dari data yang sini. Kita peroleh hasilnya 101,52 kPa. Nah, di sini kita bisa lihat dari kedua tekanan ini, P2-nya 101,52. P bubble-nya 132,4 kPa. Sementara di soal di sini diketahui 110 kPa. Kan? Berarti nilai 110 kPa ini karena berada di antara kedua nilai ini, berarti artinya sistem dalam persoalan ini merupakan campuran uap dan cair. Jadi kalau misalnya tekanan suatu sistem berada di antara tekanan bubble dan tekanan dew point-nya, berarti kita bisa simpulkan bahwa sistem tersebut merupakan sistem campuran antara uap dan cair. Gitu. Jadi karena itu, karena sistemnya adalah campuran uap dan cair, kita bisa gunakan flash calculation untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk menyelesaikan persoalan flash calculation, kita harus gunakan persamaan yang ini. Ini adalah persamaan utama dan persamaan umum untuk menyelesaikan flash calculation. Jadi dari persamaan 10-17 ini, kita kan butuh data Z,
Z sudah diketahui, kemudian KI belum. Nanti V di sini kita trial, berarti kita harus menentukan nilai KI-nya. Gimana caranya? Di tadi yang di bahasan yang awal, saya juga udah menyampaikan bahwa KI itu bisa dihitung dengan cara membagi antara PI1 dibagi dengan P total. Tadi kan PI1 semua udah diketahui, dan P totalnya tadi yang 110 kPa. Jadi kita bisa dapat masing-masing untuk K1, K2, K3 sebagai berikut, ya kan? Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang udah diketahui ke dalam persamaan 10-17 tadi. Di sini ada Z1 0,45, di sini ada K1, kemudian di sini ada yang 1 ditambah V dikali K1 min 1 di sini. Ya kan? Di sini juga dimasukkan semuanya data-data yang sudah diketahui dan total dari ketiga ini harus sama dengan 1. Itu kan karena syaratnya. Karena kan masing-masing ini itu adalah Y1, yang ini Y2, dan yang ini Y3. Untuk menyelesaikannya, kita bisa mendapatkan nilai V di sini dengan cara trial. Sekarang kita coba masuk ke perhitungan di Excel. Di sini saya gunakan Excel lagi untuk sampel 15. Di sini saya bikin sederhana aja. Di sini adalah nilai Z1, Z2, dan Z3. Ini untuk K1, K2, dan K3 juga sudah diketahui. Kemudian ini tadi Y1, Y2, Y3 ini dihitung menggunakan persamaan 10-17. Ya kan? 10-17. Kemudian dijumlahkan ketiganya harus sama dengan 1. Jadi yang kita trial di sini adalah nilai V-nya. Misalnya pertama-tama saya ingin mencoba untuk memasukkan nilai V-nya itu sebesar 0,5. Di sini terhitung bahwa total fraksi di fase uapnya itu masih lebih dari 1. Jadi sekarang kita lakukan penyelesaiannya menggunakan solver. Di sini benar set objektifnya H6. Supaya hasilnya sama dengan 1 dengan cara mengubah sel yang ini. Kemudian kita solve. Enter. Kita sudah dapatkan total Y-nya ini. Y1 tambah Y2 tambah Y3 sudah sama dengan 1. Kita bisa peroleh V-nya sama dengan 0,74 mol. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, sini kan V-nya 0,7364 mol. Udah kurang lebih sama hasilnya. Kemudian kita hitung jumlah mol liquidnya berapa. Jumlah mol liquidnya sama dengan 1 minus V. 0,2636 mol. Kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ini merupakan, ini kan Y1. Ini merupakan persamaan untuk Y1. Kemudian ini Y2. Dan ini Y3. Ya kan? Di sini disebutkan bahwa di equation A ini adalah nilai masing-masing untuk Y-nya. Jadi untuk Y1-nya kalian bisa hitung menggunakan persamaan yang ini dengan memasukkan nilai V-nya 0,7364. Begitu juga untuk menghitung Y2 dan Y3. Diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya, sekarang kita ingin menghitung komposisi di fase cairnya, yaitu X1, X2, dan X3. Nilai X masing-masing komponen tersebut bisa kita tentukan dengan menggunakan nilai K, di mana X ini
X sama dengan Y per K. Kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi karena tadi Y-nya masing-masing sudah diketahui dan K-nya masing-masing sudah diketahui, kita bisa dengan mudah menentukan masing-masing nilai X1, X2, dan X3. Nah, kemudian ketika kalian menjumlahkan ketiga hasil ini, Y1 plus Y2 plus Y3 itu akan sama dengan 1. Begitu juga dengan X1 plus X2 plus X3 itu juga sama dengan 1. Jadi perlu diingat, karena Y dan X itu merupakan fraksi, jadi total fraksi masing-masing komponennya itu harus sama dengan 1. Berikutnya, ini contoh soal yang terakhir. Di sini ada soal masih dari Smith-Van Ness. Ini masih membahas example 10.4 yang tadi. Ditanyakan berapa banyak mol di fase uapnya ketika tekanannya 200 PSIA dan berapa komposisi uap dan cairnya pada kondisi setimbang. Nah, ini juga saya selesaikan dengan menggunakan Excel, tapi sebelum masuk ke Excel-nya saya tunjukkan lagi untuk example 10.4 tadi, sekedar mengingat aja data-data apa aja yang diketahui di example 10.4 tadi. Nah, tadi kan di sini diketahui campurannya 0,1 metan, 0,2 etan, dan 0,7 propan pada suhu 50 derajat Fahrenheit. Setelah itu kita bisa mulai hitung untuk menyelesaikan example 10.6. Jadi sekarang kita langsung masuk ke Excel-nya saja. Kita kembali ke Excel. Di sini. Untuk example 10.6-nya saya kerjakan di sheet yang sama dengan example 10.4. Jadi di sini tadi diketahui pada soal tekanan itu 200 PSIA, temperaturnya 50 derajat Fahrenheit, saya ubah menjadi Rankine. Kemudian di sini masih sama, dalam menghitung flash calculation yang dilakukan trial itu adalah nilai V-nya. Ya. Kemudian kita pastikan dulu, ini sistem ini apakah berada dalam kesetimbangan uap cair atau tidak. Jadi kita lihat tekanannya. Kan tadi kan untuk yang example 10.4 diketahui tekanan dew point-nya 129 dan tekanan bubble point-nya 403. Dan pada soal 10.6 itu tekanannya 200 PSIA, artinya kan dia berada di antara di antara tekanan dew point dan tekanan bubble point. Karena 200 PSIA berada di antara dua tekanan ini, maka bisa dipastikan bahwa itu fasenya adalah campuran antara uap dan cair. Jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan flash calculation. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Jadi di sini kita lakukan lagi trial untuk nilai V-nya. Misalnya saya seperti biasa, yang mudah aja kita trial dulu. Nilainya 0,5 untuk V-nya. Kemudian di sini tadi kan metana, etana, dan propana diketahui komposisinya. Nah, kalau untuk perhitungan flash calculation, itu komposisinya itu yang diketahui itu selalu dalam Z, karena itu kan komposisi campuran. Berbeda dengan X dan Y, kalau misalnya X itu cairannya, Y itu uapnya, kalau misalnya Z itu adalah campuran. Jadi, di flash calculation kita gunakan komposisi ini sebagai Z. Ya. Jadi, ini Z1, ini Z2, dan ini Z3. Kemudian ini masih sama, saya menggunakan data parameter yang ini untuk menentukan nilai K-nya. Awalnya saya juga ngitung dari len KI, kemudian KI-nya, dan ini kita bisa menghitung nilai YI-nya. Kalau misalnya tadi itu di persamaan 10-17, YI itu kan sama dengan ZI, kan? ZI dikali dengan KI dibagi dengan 1 ditambah V dikali
KI dikurang 1. Jadi ini pakai persamaan 10/17 untuk mencari YI-nya. Kan? Nah, dari sini kita bisa lakukan solver. Jadi setelah kita dapat masing-masing nilai YI-nya di sini, kita jumlahkan kan total YI-nya ini. Kemudian kita lakukan solver. Kita mau set objektifnya yang ini. Jadi nilainya sama dengan 1. Dengan mengubah variabel yang ini, V. Kemudian kita solve. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya total YI-nya ini sama dengan 1. Berarti ini sudah betul untuk jumlah mol fase uapnya, jumlah mol vapornya sudah betul. Nah, kemudian karena tadi diminta untuk menentukan komposisi uap dan cairannya pada saat setimbang, jadi di sini kita tentukan juga XI-nya. XI-nya itu sama dengan YI per KI. Berarti dari sini dibagi dengan ini ya. Masing-masing dihitung, otomatis juga totalnya sama dengan 1. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Tapi sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, jadi di sini jawabannya itu adalah yang saya tandai kuning ini. Ini untuk V-nya dan ini untuk komposisi masing-masing fase uap dan cairannya pada saat setimbang. Nah, nanti untuk tugasnya saya infokan di forum diskusi, jadi tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian sekian untuk materi pertemuan 3 ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan disampaikan. Dan saya harap sekali, mudah-mudahan semua mahasiswa bisa mempelajari dan memahami video ini, karena ini cukup membantu dibandingkan hanya dengan membaca slide saja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa diterima dengan baik. Jangan lupa nanti tugasnya insya Allah saya sampaikan di forum untuk dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.